Sampurasun. Ada yang tahu gak kali ini aku mau mengunjungi apa ya? Kali ini aku mengunjungi salah satu museum yang berisi tentang sejarah tentara dan tokoh pembela tanah air. Kalian ada yang udah pernah kesini belum sih? Kalau belum, ayo kita cari tahu tentang museum ini. Museum Peta atau Pembela Tanah Air merupakan museum yang didirikan untuk memberikan penghargaan kepada tentara Peta atas kontribusinya dalam pendirian bangsa dan negara. Nah, selain itu, museum ini juga didirikan untuk memberi gambaran perjuangan kemerdekaan Indonesia dan persiapan dalam mengisi kemerdekaan. Gedung yang difungsikan sebagai museum ini dibangun pada tahun 1745 oleh tentara Kemil dengan gaya bangunan Eropa yaitu Inggris. Pada tahun 1943, gedung ini digunakan sebagai pusat pelatihan pasukan tanah air. Pembangunan tersebut memakan waktu kurang lebih 2 tahun dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 18 Desember 1945. Oke deh, ini salah satu ruangan yang ada di museum ini. Ruangannya berisi tentang gambaran perjuangan para pahlawan Peta pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Pertama, ada peristiwa kesepakatan tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk mengupayakan berdirinya tentara Peta pada tahun 1943. Kira-kira siapa saja sih tokoh-tokohnya? Terdiri atas Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Masyur, Ki Hajar Dewantara, dan Gatot Mangkok Projo. Mereka sedang mendiskusikan untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan mendirikan tentara sendiri, terdiri atas bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya yaitu peristiwa kegiatan latihan di Pusat Pendidikan Perwira Pembela Tanah Air di Bogor pada tahun 1943. Para calon perwira pembela tanah air sedang menjalani latihan kemiliteran dalam lembaga pendidikan di Bogor yang merupakan kawah Chandra di Muka. Selanjutnya, peristiwa pembentukan batalion-batalion pembela tanah air di daerah Jawa, Madura, dan Bali tahun 1944. Kegiatan memproses dan mentransformasikan para pemuda dari segala lapisan masyarakat menjadi prajurit pembela tanah air. Mereka berasal dari seluruh Jawa, Madura, dan Bali. Selanjutnya, peristiwa pemberontakan pembela tanah air Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Sebagian pasukan Peta berasrama di bekas gedung Mosvia. Di bawah pimpinan Supriyadi dan Muradi bergerak menyerang kota Blitar dalam rangka pemberontakan melawan tentara penduduk Jepang. Perlawanan tersebut merupakan upaya merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah Jepang. Selanjutnya, peristiwa tipu muslihat kata Giri Jepang terhadap Muradi pada 15 Februari 1945. Bertempat di suatu lapangan di luar kota Blitar, pihak Jepang membujuk pimpinan pemberontakan Patah Berunding untuk mencari penyelesaian damai. Sebab Muradi tidak mau menyerah dan bertekad lebih baik mati daripada menyerah. Selanjutnya, peristiwa 16 Agustus 1945 di Kompi Pembelaan Tanah Air Rengas Dengklok. Serama Kompi Peta Rengas Dengklok kedatangan rombongan tamu dari Jakarta yang ternyata adalah Bung Karno. Pada peristiwa ini membahas tentang laporan perihal kesiapan batalion Peta. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah menyiapkan teks proklamasi kemerdekaan di Jalan Imam Bonjol 1 pada malam itu, di hari Jumat 12 Agustus 1945 jam 10 pagi waktu setempat, para pemimpin Indonesia mengadakan upacara proklamasi di kediaman Bung Karno.
Selanjutnya, peristiwa Badan Keamanan Rakyat Cikal Bakal Tentara pada tanggal 22 Agustus 1945. Di halaman suatu gedung di Jalan Merdeka Selatan yang pernah dipersiapkan untuk markas besar tentara peta, para pemuda peta dan Heiho yang telah resmi dibubarkan, mereka berkumpul mendengarkan seruan Bung Karno diumumkan tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang telah diputuskan pemerintah pada 23 Agustus 1945. Selanjutnya, peristiwa Rapat Raksasa pada tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada, Jakarta. Bung Karno sedang mengucapkan pidato pada Rapat Raksasa di hadapan masyarakat memadati lapangan Ikada. Rapat tersebut merupakan sebuah manifestasi dukungan bulat rakyat atas proklamasi 17 Agustus 1945 di hadapan mata dunia, dan siap untuk mempertahankannya serta menerima resikonya. Selanjutnya, peristiwa serbuan Oshibutai, Kota Baru oleh pasukan Badan Keamanan Rakyat Yogyakarta pada Oktober 1945. Pasukan BKR Yogyakarta dipimpin oleh mantan peta Soeharto sedang melakukan penyerbuan terhadap markas Oshibutai di Kota Baru. Penyerbuan terpaksa dilakukan karena pihak Jepang tidak ingin menyerahkan senjata-senjata mereka. Pasukan BKR dibantu ratusan pemuda secara bergelombang hingga akhirnya pihak Jepang menyerahkan semua senjata dan perlengkapan militer jatuh ke tangan BKR. Lanjut, peristiwa BKR Malang merintis mantra kedirgantaraan dalam pembentukan kekuatan bersenjata Indonesia pada Oktober 1945. Pimpinan BKR Malang, mantan peta Mutakat Hurib atas perintah dari Imam Sunjai dan Kepala Staf Iskandar Sulaiman sedang mengatur dan mengkonsolidasikan fasilitas kedirgantaraan. Selanjutnya, pengambil alihan markas Angkatan Darat Jepang di Jawa Timur ke tangan bangsa Indonesia. Gedung HVA di Surabaya dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia dijadikan markas Angkatan Darat Jepang di Jawa Timur. Lewat pertempuran dan perundingan yang alot dan banyak memakan korban, akhirnya BKR Jawa Timur berhasil untuk mengambil alih gedung tersebut, yang kemudian kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bertindak selaku menterinya. Hasil perundingan dan pertempuran tersebut juga berupa persediaan senjata dan perlengkapan cukup di mana mempersenjatai 3 divisi tentara keamanan rakyat yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Selanjutnya, Ambarawa dan lahirnya Hari Infanteri Tentara Angkatan Darat. Di suatu tempat antara Magelang dan Ambarawa, tokoh-tokoh pimpinan Jawa Tengah berkumpul mengatur siasat untuk memukul mundur sekutu dan Belanda dari Ambarawa sesudah mereka meninggalkan Magelang. Oke, last one tentang apa ya? Nah, ini dia yang terakhir. Peristiwa pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 12 November 1945. Berdirinya TKR tanggal 5 Oktober menyusul maklumat politik pemerintah 1 November perihal dibentuknya partal-partal politik guna untuk menghindari kesalahpahaman dan perpecahan demi kesatuan nasional untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, tadi itu merupakan beberapa sejarah yang ada di museum ini. Tapi masih banyak lagi loh sejarah-sejarah lainnya. Next di part 2 ya teman-teman. Thank you for watching. Semoga ini bermanfaat ya buat kalian.